ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Ya, siap cucu. Begitu harusnya. Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman, Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Itu tadi video dari Kang Bahar Smaik yang lagi meradang dan memberikan pengajaran kepada kita semua agar tidak lagi membahas soal pribumi dan imigran Yaman. Ya aneh juga sih sebenarnya kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Kang Bahar ini, karena kita tahu sendiri bahwa selama ini yang selalu muncul curutkan ulama NU kan Kang Bahar ini, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu kalau kemudian dia melakukan pembahasan dengan mengkategorikan bahwa tidak boleh lagi dibahas antara pribumi dan imigran Yaman, saya kira ini salah satu bentuk bahwa memang mereka sudah kelimpungan menghadapi isu soal nasab palsu ini, apalagi dengan adanya buku yang diterbitkan oleh Kiai Imad yang terbaru ini, di mana buku itu secara tegas mengatakan bahwa nasab Balawi dalam hal ini para Habib itu terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu wajar saja kalau kemudian Kang Bahar semakin kelimpungan, dan hanya ini upaya yang bisa dia lakukan. Coba kita cek bagaimana video selanjutnya. Karena memang yang paling utama itu akhlak, bukan ilmu. Yang paling utama itu adab, akhlak. Aduh, nah, ini dia mengatakan bahwa yang paling utama itu akhlak dan ilmu. Nah, terus pertanyaannya, apakah kau merasa berakhlak? Selama ini yang kau perlihatkan ke pribumi apa? Apakah itu yang dimaksud dengan akhlak, Kang Bahar? Kalau cuma modal ilmu doang ya. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya ente, sealim-alimnya ente, iblis lebih alim dari ente. Sebanyak-banyaknya ibadah ente, iblis lebih banyak ibadahnya daripada ente. Tapi kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat? Karena iblis tidak punya adab. Loh, kok bisa nggak punya adab? Iya, tidak punya adab. Ya, melanggar adab yang paling besar adalah membangkang perintah. Allah ada perintahin sujud, iblis bangkang, berarti iblis telah melanggar adab yang paling besar. Allah suruh ente apa? Sholat, puasa, ente nggak jalankan, berarti ente telah melakukan pelanggaran, melanggar akhlak, melanggar adab yang paling besar. Rasulullah udah suruh cintai para kiai, cintai para ustadz. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar adab kepada Rasulullah, tidak punya adab kepada Rasulullah. Rasulullah udah suruh, bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Berarti ente nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada Rasulullah. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawasud nggak, bukan hanya Habib, Kiai juga anak kalau mau ngejelasin begitu. Jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya gitu ya, iri hati, dengki, hasut, akhirnya timbullah kayak sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Oh ya, mulai. Ente yang mulai, Hab. Kalau anak kan enggak. Enggak tahu. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Bijaksana ya beliau ya. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawazun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustaz, habaib keutamaannya juga anak bahas. Itu namanya tawazun. Ya.
Enggak kayak ada Habib yang hanya membahas kemuliaan Habib saja tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, Namanya Habib ada Bahar. kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Ya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Ya, siap cucu. Padahal Cucu. sudah ada buku barunya Jadi keimat harus itu imbang, Kang Bahar. biar umat nggak bingung, paham? Kasihan kau ini. Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Imbang. Umat bingung nggak? Jadi umat mencintai dua-dua. Justru Ya, kita bingung Ustadz, karena kiai selama dicinta, ini dihormati. kau mencurut-curutkan Habib juga ulama-ulama dicinta, ini. dihormati. Begitu harusnya. Jangan Itu dipecah harusnya. belah. Kayak Pribumi, mau imigran begitu. Yaman. Pak, Tri. Paham? Jadi akhlak adab yang paling penting. Oke, sahabat, kita sudah dengar bagaimana caranya Kang Bahar mengajar. Jadi seolah-olah dia sudah berimbang. Tetap menyuruh mencintai dirinya sebagai habaib, juga sebagai ulama. Ini kan akal-akalan ini. Jadi seolah-olah bahwa semua ceramah-ceramahnya yang lalu kita lupakan setelah dia bicara seperti ini. Inilah bahayanya giringan-giringan apa istilahnya itu ya, celote-celote Kang Bahar ini yang senang memutarbalikkan fakta, padahal kita masih ingat sekali bagaimana dia menganjing-anjingkan ulama yang dekat dengan pemerintah, yang berdiri di depan pintu pejabat katanya, bahkan mencurut-curutkan ulama-ulama ini, lalu tiba-tiba ya katanya berimbang, balance, menghargai ulama, menghargai habaib. Aduh. Jadi saya kira apa yang disampaikan Kang Bahar, apapun itu, anggap saja sebagai anjing yang menggonggong kapilah tetap berlalu. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan, orang seperti ini sudah jelas bahwa itu hanya bersilat lidah saja, berupaya bagaimana tampil ke permukaan dengan tampilan gaya bahasa yang baru, yang seolah-olah mengakomodir semua ulama-ulama, baik itu ulama pribumi, apatah lagi kalau ulama-ulama yang sama dengan dirinya atau para imigran dari Yaman. Itu jelas bahwa sekali lagi ini juga tetap bahasa yang dia sampaikan itu sesungguhnya adalah tetap pengukuhan terhadap identitasnya. Jadi sahabat-sahabat jangan terkecoh seolah-olah bahwa Bahar Smaik ini sudah sadar, padahal kita yang ngerti soal geometria, apa itu penanda, apa itu petanda, dalam melihat teks-teks yang disampaikan dan melihat bagaimana jejak Kang Bahar ini, tidak gampang kita tertipu. Dan saya berharap sahabat-sahabat juga seperti itu keadaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.